Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita, ini pertemuan ke-9 ya, mata kuliah fisika dasar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bunyi. Nah, gelombang bunyi adalah gelombang mekanis longitudinal. Ya. Nah, gelombang bunyi tersebut dapat dijalarkan di dalam benda padat, ya, cair, dan gas. Nah, apabila lompatan dan tenggangan gelombang mengenai selaput pendengaran, ya, kita mendengar bunyi itu dengan catatan bahwa frekuensi gelombang harus di antara 20 Hz dan 20.000 Hz. Hz itu Hz, ya, Hz. Ini sama dengan siklus per detik. Nah, gelombang yang berfrekuensi di atas 20 Hz dikenal sebagai gelombang ultrasonik, ya. Ini yang mempunyai frekuensi di bawah 20 Hz disebut dengan gelombang ultrasonik, ya. Nah, sekarang kita lihat laju bunyi, ya. Nah, ini tergantung dengan medianya atau mediumnya. Nah, udara pada temperatur 0 derajat Celcius, ini lajunya adalah 331,3 meter per sekon. Nah, hidrogen pada temperatur 0 derajat, ya, ini 1,286 meter per sekon. Nah, oksigen pada 0 derajat ini 317,2 meter per sekon. Nah, sementara air pada temperatur 15 derajat, ya, Celcius, ya, 1,450, ya. Sedangkan timah pada temperatur 20 derajat, 1,230 meter per sekon. Nah, aluminium pada temperatur 20 derajat ini 5,100 meter per sekon. Nah, tembaga pada 20 derajat Celcius ini 3,560 meter per sekon. Nah, sedangkan besi 5,130 meter per sekon. Nah, nilai-nilai ekstrim, ya, di granit ini 6,000 meter per sekon, ya. Nah, karet yang diasapi pada temperatur 0 derajat Celcius ini 54 meter per sekon. Nah, sekarang kita lanjutkan laju rambat bunyi dalam udara. Nah, pada suhu 0 derajat Celcius adalah 331 meter per detik. Laju ini bertambah besar sebanyak 0,61 meter per detik, atau kalau suhu naik 1 derajat Celcius, ya, lebih tepat lagi kalau P1 adalah laju pada suhu T1 dan P2 adalah laju pada suhu T2, maka terdapat hubungan P1 per T2 sama dengan akar T1 per T2. Nah, laju rambat bunyi boleh dikatakan tidak tergantung pada tekanan, frekuensi, dan panjang gelombang. Contoh, ya. Suatu soal, ya. Suatu ledakan terjadi pada jarak 6 km dari seseorang pendengar, ya. Berapa lama setelah ledakan terjadi, ya, orang tersebut akan mendengarnya? Pertanyaannya. Misalkan suhu udara 14 derajat Celcius. Nah, ini penyelesaiannya, ya. Karena laju bunyi bertambah 0,61 meter per detik untuk kenaikan suhu 1 derajat Celcius, maka V sama dengan 331 plus 0,61 kali 14 sama dengan 340 meter per detik. Nah, S sama dengan V kali T. T sama dengan S bagi V sama dengan 6.000 bagi 340. Sama dengan 17,6 detik. Nah, sekarang soal yang kedua.
Garputala yang berfrekuensi 284 Hz bergetar dalam udara bersuhu 25 derajat Celcius. Hitung panjang gelombang nada yang terjadi. Penyelesaiannya, frekuensi F adalah jumlah gelombang yang lewat suatu titik selama 1 detik. Periode T adalah waktu yang diperlukan oleh satu gelombang untuk melalui 1 detik. Nah, panjang gelombang atau lambda ialah jarak yang ditempuh oleh gelombang selama 1 periode. Pi pada suhu 25 derajat Celcius sama dengan 331 plus 0,61 kali 25 sama dengan 346 meter per detik. Lambda sama dengan Pt, karena T sama dengan seper F, ya, seper T, ya, seper F, ya, seper F, maaf, sorry. Maka lambda sama dengan Pi per F sama dengan 346 bagi 284 sama dengan 1,22 meter. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang efek Doppler. Misalkan suatu sumber bunyi bergerak sambil mengeluarkan frekuensi Fs, ya, dengan laju sumber yang mendekati pendengar adalah Ps. Ya. Nah, diukur relatif terhadap medium yang merambatkan bunyi. Pendengar mendekati sumber dengan laju Pp yang diukur relatif terhadap medium. Nah, laju rambat bunyi adalah P, maka pendengar akan mendengar bunyi yang berfrekuensi Fp, yaitu, ya, Fp sama dengan Fs, ya, P plus Pp per P minus Ps. Ya. Kalau sumber dan pendengar saling menjauhi, maka F sama dengan Fs, P min Pp per P plus Ps. Ya. Ps. Ya. Nah, ini kalau sebelah kiri ini plus, PS-nya plus, sebelah kanan ini adalah negatif, ya. Nah, yang satu tadi kalau P-nya plus, maka sebelah kanannya adalah P-nya negatif. Ya. Dengan kedudukan sumber bunyi di sebelah kiri dan pendengar di sebelah kanan, maka kecepatan ke kanan hitung negatif. Sedangkan kecepatan ke kiri adalah positif, baik untuk sumber bunyi maupun pendengar. Ya. Dengan kedudukan sumber bunyi sebelah kanan dan pendengar di sebelah kiri, maka perjanjian untuk tanda kecepatan dibalik, ya. Pp-nya yang minus, ya, sebelah kiri, Pp-nya yang plusnya adalah sebelah kanan. Itu juga dengan PS-nya. PS-nya dibalik, ya, minus sebelah kiri dan PS-nya adalah sebelah kanan, ya. Contoh, sebuah mobil dengan kecepatan 39 meter per detik mendekati sirene pabrik yang berfrekuensi 500 Hz. Nah, pertanyaannya, kalau kecepatan rambat bunyi dalam udara adalah 340 meter per detik, berapakah frekuensi yang didengar pengemudi? Kemudian B-nya, bagaimana kalau mobil menjauhi pabrik dengan kecepatan yang sama? Penyelesaiannya, ya, karena pengemudi mendekat sumber bunyi, maka Fp sama dengan Fs, P plus Pv dibagi P minus Pv. Kita masukkan 500 dikali 340 plus 30 dibagi 340 minus 0. Sama dengan 544 Hz. Nah, karena pengemudi menjauhi sumber bunyi, maka Fp sama dengan Fs, ya, Vp, V min Vp, ya, per P plus Ps, ya, sama dengan 500 kali 340 minus 30, 340 plus 0, jadi 456 Hz, ya. Nah, sekarang nomor 2. Contoh lagi, ya. Mobil dengan PS sama dengan 20 meter per detik mengejar mobil lain yang berkecepatan Vp sama dengan 15 meter per detik.
Nah, sambil membunyikan klakson yang berfrekuensi 1200 Hz, kalau cepat lambat bunyi di udara V sama dengan 340 meter per detik, berapakah frekuensi yang didengar pengemudi yang dikejar itu? Itu soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3, sebuah garpu tala F sama dengan 400 Hz digerakkan menjauhi pendengar dengan kecepatan 2 meter per detik. Berapakah frekuensi gelombang yang datang dari sumber dan langsung ditangkap pendengar? Ini penyelesaiannya nomor 2 ya. EP sama dengan Fs, P minus Vp per P minus Vs. EP sama dengan 1200, 340 minus 15, 340 minus 20 sama dengan 1218,75 Hz. Yang nomor 3, Fp sama dengan Fs kali V plus Vp per P plus Ps sama dengan 400 kali 340 plus 0 dibagi 340 plus 2 sama dengan 397,7 Hz. Nah, ini ada soal ya. Ada 3 soal. Silakan saudara-saudara kerjakan untuk latihan ya. Nanti setelah selesai mata kuliah dikumpul ya untuk soal 3 soal ini ya. Nah, demikianlah bahasan tentang bunyi. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.